Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia memiliki wilayah seluas 5.148.111 km persegi. Negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia? Dengan beberapa pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besarnya yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau Sumatera memiliki luas mencapai 473.481 km persegi dengan kondisi geografis sebagai berikut. Dari pulau besar yang ada di Indonesia, Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling padat penduduk. Luas Pulau Jawa sekitar 128.297 km persegi, dengan kondisi geografis sebagai berikut. Berikutnya, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 743.330 km persegi. Berikut adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terkenal dengan berbagai fauna yang unik dan langka. Luas Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Berikut adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Pulau Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari pariwisata hingga satwa langka. Di antaranya ada Kepulauan Raja Ampat, Taman Nasional Lorentz, Teluk Triton, dan burung cendrawasih. Pulau Papua memiliki luas yaitu 768.000 km persegi. Berikut ini adalah kondisi geografis Pulau Papua. Indonesia disebut sebagai negara maritim, yaitu negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim membawa banyak pengaruh terhadap berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Pertama, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan, contohnya pemandu wisata alam bawah laut, industri minyak lepas pantai, nelayan, petambak ikan dan udang, petani garam, dan lain-lain.
Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak pedagang dari berbagai belahan dunia mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya negara asalnya. Lambat laun, adat budaya tersebut akan bercampur baur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampaknya. Ketiga, pengaruh terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri-ciri keragaman budaya lokal Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia yang terakhir adalah pengaruhnya terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang dapat digunakan adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis moda transportasi yang efektif ialah kapal laut dan pesawat terbang. Jalur darat ada moda transportasi yaitu kereta api, bus, dan mobil yang biasa digunakan untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah bandara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu untuk menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau, harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat, mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah tertentu saja.